Tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM itu. Karena setiap rezim itu pernah menjadi oposisi. Dan ketika mereka menjadi oposisi, itu juga menolak kenaikan BBM. Ada yang sampai nangis dan lain-lain itu pada masa yang lalu. Tapi memang umumnya demikian. Tidak ada rezim yang menerima. Jadi kalau rezim ini ditentang oleh partai politik dan juga oleh masyarakat, itu terimalah karena itu adalah universal language daripada rakyat. Harga BBM itu diharapkan turun atau diprotes kenaikannya itu ada dalam lagu, ya, ada dalam puisi, ada dalam sastra. Yang kita tidak tahu adalah kenapa keputusan-keputusan ini oleh kita semua dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Kalau DPR ini sebenarnya pasca Omnibus Law itu kita sudah anggap tidak ada sebenarnya, ya. Ada dua penyebabnya itu mereka dianggap tidak ada. Persekongkolannya itu sudah sempurna. Yang kedua, kekuatannya juga sudah tidak ada. Karena dengan Omnibus Law dan sebagainya itu mereka telah dimatikan gitu, termasuk fungsi anggaran, termasuk juga berefek kepada fungsi pengawasan, itu menjadi tidak ada sama sekali. Maka reform politik besar-besaran lah yang harus dilakukan di masa yang akan datang, sehingga struktur dan postur dari pengawasan wakil rakyat ini menjadi kuat kembali. Bahkan kalau di Partai Gelora kita punya ide bahwa DPD pun harus diperkuat seperti kita memperkuat DPR, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul transparan. Dan jangan membuat kita itu memprotes sesuatu yang memang membingungkan karena tidak ada data yang benar. Tidak pernah kita mendapatkan kesempatan untuk menegaskan ini semua yang dilakukan ini apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba tidak ada keterangannya. Kalau di masa-masa yang lalu kita lihat di masa Pak SBY itu berbulan-bulan ada kampanye di TV dan sebagainya. Dan memang ada perdebatan di DPR, ada yang juga tidak setuju, tapi semua dibedah. Sekarang ini semua kan ujuk-ujuk. Dan ujuk-ujuk itu berakibat juga secara mendadak sontak kepada masyarakat kita, kepada ekonomi masyarakat yang paling bawah, kepada neraca keluarga masyarakat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Saya kira kita semua perlu serius, kita punya masalah yang serius. Kita perlukan orang-orang yang serius, kita memerlukan partai politik yang serius, kita memerlukan para pemikir dan politisi yang serius juga untuk keluar dari situasi ini. Sebab kalau tidak, kita tidak tahu. Karena semua itu bisa datang tiba-tiba.